Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebis TV? Sedang saja saya Devi Brian kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Karir Musik. Pemirsa, Pilkada Serentak 2020 di Sulsel sudah di depan mata. Dan bagaimana dengan jagoan para partai politik yang ikut serta dalam Pilkada tahun ini? Hal itu kita akan bahas bersama dengan Bapak M. Risman Pasigai, Wakil Ketua Bidang Organisasi Golkar Sulsel. Ada juga Bapak Andi Tobo Hairudin, Ketua OKK DPW Nasdem Sulsel. Bapak Andi Muhammad Irfan Abi, Wakil Ketua DPW PAN Sulsel, dan juga Bapak Firdaus Muhammad, pengamat politik UIN Makassar. Baik pemirsa Selebis TV, sekarang kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Dr. Firdaus Muhammad selaku pengamat politik, dan juga ada perwakilan dari Partai Golkar Bapak Risman Pasigai, dan dari Partai Nasdem ada Bapak Andi Tobo Hairudin, dan juga dari Partai Amanat Nasional ada Bapak Irfan Abi. Pertama saya menyapa Bapak Firdaus dulu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, terima kasih. Iya. Gimana kabarnya Pak Muhammad Risman Pasigai? Iya, baik. Saya juga ingin menyapa Bapak Andi Muhammad Irfan Abe dari Partai Amanat Nasional. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Iya. Terakhir saya ingin menyapa Bapak Adi Tobo Hairudin dari Partai Nasdem. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, salam restorasi. Iya, baik. Terima kasih Pak. Ini saya pertama langsung saja ke Bapak Risman Pasigai mungkin ya dari Partai Golkar. Ini kalau kita melihat Pilkada Serentak ini tidak lama lagi kita akan menghadapinya, dan ini status pandemi masih berlangsung ini Pak Risman. Bagaimana persiapan Partai Golkar untuk menghadapi Pilkada Serentak tahun ini yang kita ketahui masih dalam status pandemi? Silakan Pak Risman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore senior-senior. Ada Kak Obo. Selamat sore Kak Obo, Kak Firdaus, Irfan. Saya minta maaf agak telat bergabung, saya lagi kebetulan masih di Jakarta, lagi di DPR. Pertama-tama kalau bicara persiapan, pastinya semua partai siap untuk memasuki Pilkada 2020 secara nasional maupun di Sulawesi Selatan. Partai Golkar juga lagi on the track. Persiapan hampir sama dengan partai-partai lain baik di Nasdem maupun di PAN. Jadi secara prinsip mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus bersedia untuk berpartisipasi pada Pilkada 2020 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk pelaksanaannya di bulan Desember yang akan datang. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Risman. Saya ingin menyapa Bapak Adi Tobo Hairudin dari Partai Nasdem. Kira-kira dari Partai Nasdem sendiri Pak, persiapannya untuk menghadapi Pilkada Serentak nanti ini seperti apa Pak? Ya, terima kasih dari TV, teman-teman, kawan-kawan dari Partai Golkar, agenda saya yang sudah menjadi kader nasional, ada Risman, ada Bung Irfan Abe dari PAN, dan tentu yang mulia Dr. Muhammad, pengamat kita yang sangat intelektual dalam memberikan analisa. Tentu kami dari Partai Nasdem jauh hari telah menyiapkan diri dalam rangka berpartisipasi, dan bukan cuma hanya sekedar berpartisipasi, tapi telah mencanangkan beberapa ancang-ancang untuk menjadi pemenang di beberapa daerah yang kita anggap bisa mendulang kemenangan. Baik, terima kasih Pak Tobo. Saya terakhir ingin melihat atau mendengar langsung dari Bapak Andi Muhammad Irfan Abi dari Partai Amanat Nasional, kesiapannya untuk menghadapi Pilkada Serentak tahun ini seperti apa Pak? Ya, saya kira Partai Amanat Nasional sangat siap menghadapi Pilkada di 10 kabupaten kota di Sulawesi Selatan ini, dan saya kira Partai Amanat Nasional dari dulu memang ya kita sudah menyiapkan secara kelembagaan kader-kader kita juga maupun tools-tools untuk bertarung kita sudah siapkan semuanya. Cuma mungkin memang kondisinya saat ini berbeda dengan pilkada-pilkada yang lalu, karena hari ini kita diperhadapkan oleh pandemik corona. Nah, tentu juga pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan mau tidak mau juga harus
sesuai dengan konteks pandemi corona ini. Ya misalnya mungkin kita tidak lagi terlalu banyak melakukan pendekatan-pendekatan misalnya dengan mengumpulkan orang, melakukan upaya-upaya untuk langsung turun ketemu konstituen, tapi kita sudah harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Misalnya mungkin ya kita harus lebih banyak memanfaatkan media sosial. Kita harus banyak memanfaatkan misalnya forum-forum virtual seperti hari ini, walaupun kita sadari bahwa mayoritas pemilih kita belum ramah atau belum akrab dengan pertemuan-pertemuan yang sifatnya virtual. Tetapi ya menurut saya minimal yang harus kita lakukan adalah bagaimana setiap kegiatan kita ini tetap menggunakan protokol kesehatan atau protokol COVID-19. Jadi saya kira itu persiapan-persiapan yang kita lakukan. Bedanya yang lalu, hari ini kita harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang protokol COVID-19 itu tadi. Baik. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Adi Muhammad Irfan. Saya ke Bapak Firdaus Muhammad selaku pengamat politik. Ini menurut analisa Bapak, ini tahun ini status pandemi masih berlangsung hingga detik ini. Tapi kita sudah dihadapkan dengan pilkada serentak 12 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Kira-kira bagaimana euforia pilkada nanti melihat status pandemi ini masih berlangsung hingga detik ini, Pak? Silakan. Ya, terima kasih, Indah. Yang saya hormati Pak Irfan, Pak Risman, Pak Togo, ya kita bisa bersua di sini. Saya kira kalau soal penyelenggaraan itu di situasi pandemi yang direncanakan 9 Desember 2020 ini sesungguhnya itu sepenuhnya di tangan KPU. Yeah. Jadi sebagai penyelenggara ya, sehingga partai itu menyesuaikan saja. Apakah pandemi situasi normal atau new normal bagi partai politik itu hanya persoalan strategi. Jadi ketika misalnya dilakukan seperti sebelum-sebelumnya di era normal, bagaimana strategi partai. Lalu kemudian new normal itu juga lagi-lagi persoalan strategi. Jadi saya meyakini bahwa semua partai itu bisa beradaptasi dengan pandemi, bagaimana melakukan proses-proses politik, kampanye misalnya, mungkin nanti berbasis digital, berbasis di medsos, dan lain sebagainya. Jadi pada prinsipnya saya kira partai itu siap untuk menghadapi pilkada dalam situasi apapun. Nah, yang terpenting memang adalah kesiapan masyarakat. Apakah masyarakat kita dalam situasi pandemi ini sudah siap atau belum, dalam arti siap berpartisipasi, apalagi kalau misalnya konteksnya Makassar, yang memang tingkat partisipasi itu tidak selalu maksimal, hanya paling 60% kurang lebih, gitu. Di atas 50% tetapi tidak sesuai dengan target KPU. Nah, apalagi kalau pandemi, jangan sampai tingkat partisipasi masyarakat itu menurun. Yang terpenting sekarang saya kira adalah karena ini sudah katakanlah tahapan berjalan, yang paling menarik bagi kita itu adalah koalisi. Yeah. Setidaknya ini koalisi, ini posisi Golkar. Golkar itu merapat ke Nasdem atau Golkar merapat ke PAN dan seterusnya. Jadi saya kira tetap ini menjadi tontonan menarik bagi masyarakat. Tentu partai punya cara memainkan dunia perpolitikan kita di era pandemi. Saya kira partai siap. Baik, terima kasih Pak Firdaus. Ngomong-ngomong soal koalisi, ini saya ingin ke Bapak Aditobo Hairudin. Ini kalau kita lihat paket Dani Fatma kan ini berada dalam satu partai yang sama. Kira-kira sulitkah Pak untuk mencari koalisi partai ke depannya untuk menghadapi pilkada serentak tahun ini, Pak? Silakan. Makasih. Jadi lebih awal saya katakan bahwa ketika Nasdem secara berani mempaketkan Dani Pemantau dengan Fatma, itu tentu telah melalui perhitungan yang matang. Tentu kami tidak segagap itu untuk melakukan suatu paket ketika kami tidak siap
Ya. dengan hitung-hitungan yang tentu akan mengantarkan pasangan kami sampai kepada tahapan pendaftaran kelak. Ya. Saya kira begitu. Baik, saya dari Nasdem saya ingin menyapa Bapak Rizman Pasigai dari Golkar. Ini kalau kita lihat sudah gencar-gencarnya, hangat-hangatnya nama Irman Yassin Limpo atau kerap disapa None ini sudah ditetapkan seperti itu untuk maju nanti di Pilwali mendatang, dan digadang-gadangkan ini putra dari Bapak Nurdin Halid yang menjadi wakilnya. Apakah betul seperti itu Pak Rizman? Saya kira perlu penjelasan terkait koalisi, terkait calon, ya istilahnya Pak Dr. Firdaus dinamis. Ya. Kalau Nasdem berani, ya pasti Golkar lebih berani. Itu yang pasti. Yang jelas terkait koalisi, perlu dan penting untuk juga saya sampaikan kepada kita semua, bahwa karena tadi bicara Makassar, dan Makassar melalui tadi Kakanda saya yang saya hormati, Kakanda Toba Herudin sudah menyampaikan paket Nasdem itu, dan itu kita hormati. Secara politik itu kita hormati, itu kemandirian partai politik masing-masing untuk mengambil keputusan. Meskipun awalnya Partai Golkar juga sudah pernah mengeluarkan surat tugas untuk Pak Dhani Pamanto, tetapi sampai di akhir Pak Dhani Pamanto tidak pernah menyampaikan ke Partai Golkar bahwa akan meninggalkan Golkar, dan komitmen-komitmen yang muncul, tetapi itu sudah selesai. Yeah. Itu sudah selesai, tapi ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan, 3 hal aja terkait masalah Makassar dulu ini, sedikit sekali, supaya clear. Yang pertama, secara tegas Nasdem bersama Pak Dhani Pamanto tidak ingin berkoalisi dengan Golkar. Itu dibuktikan dengan beberapa pernyataan beberapa elit Partai Nasdem beberapa bulan lalu terkait hal itu. Kami juga diam. Yang kedua, salah satu poin syarat yang diajukan oleh Partai Golkar melalui surat tugas yang diserahkan kepada Pak Dhani Pamanto adalah berpasangan dengan kader Partai Golkar, bukan nama ya, kader partai. Itu pun tidak dipenuhi oleh Pak Dhani Pamanto. Yang ketiga, Pak Dhani Pamanto selalu menyampaikan bahwa koalisi ini penentuan wakil akan dibicarakan bersama koalisi. Kami pastikan Pak Dhani Pamanto tidak pernah mengundang kami atau partai koalisi lain mengundang kami untuk berbicara terkait itu. Oleh karenanya, Golkar sudah memutuskan untuk meninggalkan itu, dan pada tanggal 29 kemarin, Golkar sudah putuskan Bapak Irman Yassin Limpo sebagai calon wali kota di Makassar. Ini suratnya saya sudah pegang, lalu kami terima. Nah, terkait siapa wakilnya, sekali lagi, Golkar tidak menyebut nama. Kami berikan kemandirian kepada Pak Irman untuk menentukan dan membicarakan dengan rekan koalisi. Kami belum berkomunikasi dengan pihak PAN. Dan kami minta, mumpun di sini ada Pak Irfan, kalau memang ada koalisi Golkar dengan PAN melalui Pak Irman, mari kita duduk sama-sama. Pak Irman, PAN, Golkar, kita bicara. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Jadi bicarakan aja. Pak Irman maunya bagaimana, Golkar maunya gimana, PAN maunya gimana, seperti apa. Kita bicarakan supaya kami tidak mau lagi seperti Pak Dhani Pamanto. Kita siapkan karpet baik-baik, kemudian pergi tanpa pesan. Itulah. Ini Pak Dhani Pamantonya, bukan Kak Obo ya. Kalau Kak Obo no problem. Pak Dhani Pamanto. Itu. Jadi kalau paket, kami akan komunikasikan dengan Pak Irman, dengan PAN. Kami minta bicara sama-sama untuk menentukan itu, karena hitungannya ini bukan persoalan siapa paketnya. Tetapi Golkar menentukan ke Pak Irman karena Golkar ingin menang. Untuk apa berpaket dengan saya atau dengan siapapun kalau hitungannya tidak menang. Sementara kita dukung Pak Irman, kita mau menang. Apalagi misalnya kalau di Makassar, surveinya Pak Dhani Pamanto semakin hari semakin terurai. Ya, saya kira begitu, saya kembalikan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, usai jeda kami akan melanjutkan perbincangan kita, tetap bersama kami.